الحمد لله الذي وفقنا لطريق الهدى والرشاد وجعلنا في دار الدعوة والإرشاد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قدوتنا في الدعوة والإرشاد، وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الدعوة والإرشاد وفازوا في الدنيا والمعاد. Segala puji hanya milik Allah yang memiliki nama-nama yang indah, yang maha pengasih tak pilih kasih dan maha penyayang kepada saya, serta telah memudahkan langkah kaki kita untuk menuju bermaju pada bulan Ramadan ini, dan telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagaimana firman-Nya pada surah Al-Baqarah ayat 125. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Ingat, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Allah, akhirul anbiya wa rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina. Nabi yang telah memberikan teladan bagi kita untuk selalu menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah harus memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, yang menyayangi hamba-hambanya. Dan kita harus bertakwa kepadanya serta bertawakal hingga bisa menjadi sifat kemuliaan dalam Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawa dakwah Islamiyah yang berjudul Macam-macam Sifat Kemuliaan dalam Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menahan beritanya, apa bertakwa. Pada bulan Ramadan ini kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang artinya sesungguhnya salat itu merupakan fardu yang waktunya telah ditentukan oleh orang-orang yang mukmin. Nah, untuk apa kita melaksanakan sholat? Apakah hanya sebagai kegiatan atau hanya sekedar untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Yang artinya sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Sholat bukan hanya sekadar sebagai kegiatan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga untuk mengingatnya agar kita terjauh dari berbagai macam maksiat. Adapun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda, "As-salatu liman-din, wa man aqamaha faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadama ad-din." Yang artinya sholat adalah agama, maka barang siapa yang mendirikannya berarti ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah meninggalkan agama. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya apabila kita tidak melaksanakan sholat maka yang kita ikut yang bohong. Jika kita tidak melaksanakan sholat maka bisa jadi amalan-amalan kita akan muncul, baik zakat, puasa maupun umrah kita. Yang kedua adalah berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Jemaah itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sedang memanggil kita, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang beriman. Untuk apa? Kutiba alaikumus shiyam. Telah diwajibkan atas untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
seluruh kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya sebelum adanya puasa Ramadan sudah ada puasa seperti itu. Misalnya, puasa Nabi Daud yang dilakukan sejak selesai. Puasa Nabi Musa yang dimana dia melakukan puasa itu selama 40 hari dan 40 malam sebagai persiapan menerima wahyunya. Dan puasa Nabi Nuh yang dimana hampir sepanjang tahun kecuali pada hari raya. Contoh yang kedua adalah bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun." Maka ingatlah kepadaku, ingat kepadaku, bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingat kepadaku. Artinya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita. Contohnya, kita harus bersyukur kepada Allah karena masih diberikan nikmat kesehatan. Kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan nikmat, karena masih diberikan umur yang panjang. Kita harus bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kemudahan untuk menuju rumahnya pada bulan Ramadan. Maka nikmat-nikmat tersebut tidak boleh dicari. Contoh ketiga adalah berzikir kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Allah sedang menyuruh kita lagi. Allah sedang menyuruh kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dia bersabda, "Inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yattaqi bidzalika wajha Allah." Artinya, sesungguhnya Allah mengharapkan bagi neraka siapa yang berkata la ilaha illallah dengan berharap pada wajah Allah. Hadis riwayat Muslim. Muncullah sebuah pertanyaan, kenapa bukan zikir tasbih atau hamdalah atau zikir takbir? Maka diberikan kepada hadis yang berbunyi, "Afdhalul dzikru fa'lam annahu la ilaha illallah." Zikir yang terutama adalah la ilaha illallah. Sidang yang masuk bagi insyaallah dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukuman yang harus disampaikan adalah marilah kita untuk sering bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah kita kepadanya dan janganlah kita nikmatnya serta berzikir kepadanya dengan zikir sebanyak-banyaknya. Apalagi pada bulan Ramadan ini. Jadi mungkin hari ini Anda akan memberikan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata lain, jika ada kesalahan kata bagi dari saya sendiri, jika ada kesalahan kata mungkin bertanya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mawalah tentu mawalah yang akan sampaikan dengan lisan dan sampaikan. Wabillahi taufiq wa taufiq wal irsyad.